Yo, para wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Waifu Sape nih. Nah, di segmen Waifu Sape kali ini gue mau bahas Mami Maid dari DxD gitu kan, yang akhir-akhir ini kok gue suka ya sama doi gitu kan. Dan ya siapa lagi sih kalau bukan istri dari Mau Lucifer, yaitu Grevia Lucifuge tuh. Yang ya gue baca Lucifuge karena ini nama demon dari Prancis tuh, soalnya Lucifuge itu kan nama demon dari Prancis ya kan, yang dibacanya Lucifuge gitulah. Tapi ya sebelum ke pembahasannya nih ya, sebelum ke pembahasan ke Mami Maid yang satu ini, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue lebih jauh gitu kan, dan pengennya biar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan kalau lu gabung ya, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin kayak cerita original buatan gue sendiri, Saga no Shiro N1 Saga Uji sama Ninaru, dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lo belum nonton, lo bisa nonton dulu kocok secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi ya kan. Dan kalau lo tertarik buat dengerin lanjutannya ya, lo bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi, mending lo pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasan Mami Maid dari DxD. Nah, Mami Maid dari DxD yang dikenal sebagai Grevia itu adalah istri dari Sir Zets, yang berarti ya dia adalah kakak iparnya Ria, sekaligus dia adalah kakak kandung dari Equiet Lucifuge, yang merupakan salah satu antagonis utama di seri DxD. Grevia itu kan keturunan asli Lucifuge tuh, dan anak pertama dari Lord dan Lady Lucifuge, klan yang melayani para satan terdahulu dan ya sebelum diusir sama Sir Zets ya. Dan itu ya menjadikan Grevia sebagai salah satu iblis ekstra yang tingkatannya satu tingkat di bawah Mao. Dan ya karena Grevia itu keturunan asli Lucifuge gitu kan, itu ngebuat dia jadi musuhnya Sir Zets tuh pada awalnya, yang bisa dibilang ya kisahnya Sir Zets dan Grevia itu kayak kisah Romeo dan Juliet versi DxD lah. Asli dah penuh drama, romantis, perjuangan, mengharu biru, dan terkadang ada komedi-komedinya. Itu Romeo dan Juliet sekali gitu loh. Dan bagi gua nih ya, kisah Sir Zets dan Grevia adalah kisah romance terbaik di DxD, bahkan lebih dari Issei gitu kan. Karena ya selama perang saudara gitu kan antara fraksi Satan dan anti Satan, Grevia sama Sir Zets itu kan ada di pihak yang beda tuh. Grevia itu ada di pihaknya Satan karena kan dia pelayan Mao tuh kan. Sedangkan Sir Zets itu ada di pihak anti Satan karena dialah yang mengkudeta pemerintahan Mao terdahulu, kayak pemerintahannya Rezevim. Ya wajar sih gitu kan, Sir Zets memulai perang kudeta atau Rezevim itu kan bener-bener gila gitu loh. Ambisinya buat nguasain dunia gitu kan, dan ngebuat dunia di bawah kekacauan. Itu kayak wah kacau sih. Bahkan dia nggak peduli tuh Underworld jadi apa, yang penting dia bisa membuat kekacauan di dunia. Itu obsesi yang sangat-sangat gila. Makanya Sir Zets, Cereval, Ajuka, dan Falbium yang sekarang jadi Mao gitu kan, itu mengkudeta pemerintahannya Rezevim. Nah selama perang saudara tuh kan antara fraksi Satan dan anti Satan, Grevia sama Sir Zets itu sering ketemu tuh diem-diem buat ngebucin gitu kan. Dan ya mereka juga sering ketemu di medan perang sebagai lawan. Nah mereka sering ketemu di medan perang sebagai lawan sewaktu Sir Zets nyerang Asmodeus, atau lebih tepatnya Kastil Asmodeus yang asli, yang dimana di situ klan Lucifuge gitu kan itu lagi ditugasin buat ngebantu Asmodeus, yang jadinya Sir Zets di situ nggak cuma ketemu sama Grevia doang atau sama si pemimpin klan Asmodeus itu, tapi juga sama Equiel gitu kan, adiknya Grevia, dan juga sama Lord Lucifuge, yaitu bapaknya Grevia. Dan selama perang itu gitu kan, selama perang di Kastil Asmodeus, Lord Lucifuge itu tahu Sir Zets bukanlah orang busuk macam Rezevim yang jauh banget lah dari leluhurnya gitu kan, dari Lucifer sebelumnya, yang dimana menurut bapaknya Grevia gitu kan, Sir Zets itu jauh lebih pantas menyandang gelar Lucifer ketimbang Rezevim. Dan dari perang di Kastil Asmodeus gitu kan, bapaknya Grevia setuju tuh Grevia sama Sir Zets punya suatu hubungan. Karena ya gimana ya, pas Sir Zets lagi ngelawan bapaknya Grevia, atau lebih tepatnya pasukan Sir Zets ngelawan pasukan bapaknya Grevia, yang di situ juga ada Sir Zets dan bapaknya Grevia sebagai komandan. Tiba-tiba bapaknya Grevia yang ada di barisan paling belakang itu kena racun. Tapi bukan sama Sir Zets atau pasukannya Sir Zets ya, melainkan dari si merah yang tiba-tiba lewat tuh, yang nyerang bapaknya Grevia dan ngasih racun. Dan harusnya itu jadi kesempatan emas dong ya kan buat Sir Zets sama pasukannya, karena ya komandan mereka tiba-tiba kena racun tuh.
Tapi Sir Zed malah nyuruh pasukannya buat berhenti nyerang dan nyuruh bapaknya Grevia sama pasukan bapaknya Grevia buat mundur. Nah, di situ jiwanya Sir Zed itu kan masih jiwa-jiwa muda gitu kan. Masih memegang keadilan, teguh akan keadilan gitulah. Makanya ya jiwanya itu idealis banget lah di situ. Makanya ya dia nyuruh bapaknya Grevia dan pasukan bapaknya Grevia buat mundur. Nah, setelah kekalahan Asmodeus yang asli dan runtuhnya kastil Asmodeus gitu kan, bapaknya Grevia yang udah sekarat karena racun Chimera sebelumnya itu cuma bisa rebahan doang tuh di kasurnya. Dan dari situ ya dia manggil Sir Zed sama Grevia tuh yang dia udah pengen wafat lah. Nah, di sini asli Sir Zed itu gentle banget jadi seorang cowok. Dia datang ke wilayah musuh itu tanpa pengawal, itu gila namanya. Kenapa dia datang tanpa pengawal? Karena bapaknya Grevia cuma nyuruh dia buat datang, bukan nyuruh pengawalnya juga. Jadi kayak, nih bapaknya Grevia cuma nyuruh gua datang nih, jadi ya gua aja yang datang gitu loh. Itu kayak, wah gokil asli. Dan karena itu tuh, semua pasukan bapaknya Grevia gitu kan, dan pengikut-pengikut klan Lucivius itu respect banget lah sama Sir Zed. Dan pas ketemu sama Lord Lucivius, bapaknya Grevia, Sir Zed sama Grevia itu dikasih pesan terakhir tuh, yang dimana pertama soal Sir Zed harus ngancurin Mansion Lucivius karena Equild bisa jadi ancaman bagi Underworld yang baru yang pengen dibangun Sir Zed. Yang visi misinya udah jelas nih kan, dan dia nggak sudi atau bapaknya Grevia itu nggak sudi tuh rumahnya, mansionnya yang udah dia bangun dijadikan tempat buat memulai kekacauan sama anaknya sendiri lagi. Makanya dia nggak pengen tuh, lebih baik Mansion Lucivius itu dihancurkan. Dan pesan kedua sekaligus kata-kata terakhir dari Lord Lucivius itu benar-benar bikin Sir Zed sama Grevia nangis. Karena bapaknya Grevia itu minta Sir Zed buat ngejaga Grevia selamanya. Dan Sir Zed dengan lantang bilang, akan aku lakukan, bahkan nyawaku akan aku korbankan untuk Grevia. Dan abis itu ya dia wafat dengan keadaan senyum penuh kebahagiaan, dan Grevia sama Sir Zed di situ nangis gitu. Grevia ya nangis kayak cewek-cewek pada umumnya lah, nangis yang benar-benar nangis. Sedangkan Sir Zed itu kayak matanya berair, netesin air mata, tapi dia diem dengan sifatnya sendiri lah kayak gitu. Jadi kayak cowok banget lah, nangisnya cowok gimana sih? Nah itu Sir Zed tuh kayak gitu. Nah, setelah kematian bapaknya Grevia gitu kan, semua pasukan Lucivius gitu kan, semua pasukan bapaknya Grevia dan pengikut-pengikutnya itu pindah haluan tuh ke fraksi anti Satan di bawah kepemimpinannya Sir Zed. Dan sebenarnya karena Grevia dan pasukan bapaknya Grevia yang pindah fraksi ke fraksi anti Satan, Equild, adiknya Grevia itu jadi jahatnya minta ampun. Dan ya walaupun gak sepenuhnya salah Grevia juga sih, tapi ya intinya di situ Equild merasa kayak dia itu dikhianati sama kakaknya sendiri, sama klannya sendiri, walaupun Grevia itu udah ngajak Equild tuh, tapi Equild nolak. Bukan karena dia nggak mau ikut, bukan karena dia juga setia ke Rezevim, tapi karena Sir Zed. Dia bencinya minta ampun sama Sir Zed karena udah ngerebut Grevia dari dia. Yang dimana Equild itu siskon akut, bahkan lebih akut dari Sir Zed dan Sereval. Sampai-sampai dia itu pengen nikahin kakaknya sendiri, dia itu pengen nikahin Grevia. Makanya gitu kan, dia nyulik Roswes tuh yang punya penampilan mirip kayak Grevia. Karena apa? Ya benar, karena obsesinya ke Grevia. Kan itu gila namanya. Nah, Grevia yang pindah fraksi ke anti Satan gitu, apa menurut lu dia itu langsung diterima? Dia sama klannya itu langsung diterima sama fraksi anti Satan? Iya jelas kagak lah. Ya lu bayangin aja ya, kondisi lagi perang gitu kan, tiba-tiba ada orang yang pindah haluan tuh, pindah fraksi gitu. Apa lu langsung percaya? Jelas kagak dong gitu kan. Apalagi nih kondisinya cewek cakep nih yang pindah nih ya kan. Yang jelas pasti pada curiga lah antara mata-mata atau pengen mengganggu gitu. Karena ya mau gimana pun kan nyawa jadi taruhannya di situ gitu. Makanya wajar aja kalau mereka menganggap Grevia itu mata-mata atau sekedar pengen mengganggu pasukan fraksi anti Satan lah. Tapi ya untungnya di situ ada Sir Zed dan Sereval yang bertanggung jawab penuh atas Grevia. Cuma ya Grevia itu bakal dapat kehormatannya sendiri tuh, karena ya Grevia terjun langsung ke medan perang, terus dia juga gitu kan yang ngebocorin semua informasi soal fraksi Satan tuh. Makanya fraksi anti Satan itu bisa menang di perang saudara. Karena walaupun Sir Zed yang lainnya itu OP ya kan, OP kebangetan bahkan sampai bisa dijajarin sama para dewa di DXD, tetap aja mereka nggak bisa menembus kastil Lucifer, yang dimana di situ ada barrier yang dibuat sama Lucifer terdahulu. Cuma ya setelah dibocorin informasinya sama Grevia soal kondisi barriernya gimana, cara masuknya gimana dan yang lainnya,
Ya habis itu fraksi Satan itu jatuh, dan ya setelah jatuh itu Rezevim dan pengikutnya itu pada kabur lah, atau lebih tepatnya diusir sama Sirzets dari Underworld. Nah setelah perang saudara berakhir gitu kan, itu kan ditunjuk tuh mau yang baru, kayak Sirzets yang ditunjuk jadi Lucifer, Ajuka yang ditunjuk jadi Beelzebub, Falbium yang ditunjuk jadi Asmodeus. Nah sedangkan untuk Leviathan itu awalnya ada 2 kandidat, yaitu Grevia dan Cereval, yang dimana ya akhirnya mereka gelut tuh dan dimenangkan sama Cereval walaupun tipis gitu kan. Cuma tetap yang megang gelar Leviathan atau nama Leviathan jadinya ya si Cereval. Dan setelah perang saudara berakhir dan pemilihan Mau itu udah berakhir gitu, yang dimana Cereval yang jadi Mau Leviathan, Grevia nikah lah tuh sama Sirzets. Dan secara otomatis ya kan, selain jadi istrinya Sirzets, Grevia juga jadi pelayan pribadinya Sirzets, karena kan dia nggak jadi Mau, terus juga karena Sirzets udah jadi Mau Lucifer. Dan awalnya Sirzets sama Grevia itu sepakat tuh buat menunda punya anak dulu sampai Underworld stabil. Karena kan habis perang nih ya, pasti lagi kacau banget lah itu Underworld. Apalagi Sirzets itu pernah ngancurin satu desa gitu kan. Terus juga si Cereval itu pernah ngebekuin satu desa. Itu pasti kondisinya lagi kacau banget. Makanya mereka menunda untuk punya anak dulu sampai Underworld stabil. Dan setelah Underworld stabil, akhirnya Grevia ngelahirin anaknya Sirzets yang bernama Milikas. Yang jelas ya kan, ini anak bakal OP karena ya anaknya Sirzets dan anaknya Grevia sama-sama orang-orang OP. Nah, kisah cinta Sirzets dan Grevia kalau lu mau tahu ya, itu jadi salah satu kisah romantis yang paling terkenal di dunia DxD. Bahkan Azazel nih ya, pemimpin malaikat jatuh, sama Michael gitu kan, pemimpin dari ras malaikat, itu sampai tahu gitu loh soal kisah romantis mereka. Dan yang lebih gila lagi gitu kan, kisah Grevia sama Sirzets itu dijadiin film cok di dunia DxD, yang jadinya nggak ada tuh kan iblis yang nggak tahu sama kisah mereka berdua. Dan asli sih, kalau kisah Grevia sama Sirzets dibikin movie atau setidaknya OVA deh, pasti bakal bagus banget itu. Karena jujur aja ya, pas baca aja mata gue berair cu. Bukan sedih ya, tapi terharu anjir. Pas nulis ini skrip aja mata gue juga berair. Lebih tepatnya waktu pas nulis adegan bapaknya Grevia tuh kayak, cir, mata gue berair gitu kan. Yang dimana bapaknya Grevia minta ke Sirzets kan buat menjaga Grevia selamanya. Dan Sirzets dengan lantang gitu, dia bilang, akan aku lakukan, bahkan akan aku korbankan nyawaku untuk Grevia. Itu kayak, wah jelek banget cok. Dan ya lagian kenapa gitu ya, gua nulis ini skrip gitu sambil dengerin lagu-lagu mellow bangsat, kayak lagunya Orange gitu kan, terus juga lagunya Gulticorn, terus juga lagunya Anohana. Itu gua sambil dengerin lagu-lagu begitu kayak anjing goblok. Nah, Grevia gitu kan setelah jadi pelayannya Sirzets, terus dia juga jadi pelayan klan Gremory. Nah, Grevia itu juga turut adil dalam mengasuh Rias. Makanya ya dia sama Rias tuh kelihatan deket banget tuh, walaupun status mereka cuma saudara ipar dan di depan umum gitu kan. Grevia cuma kayak mate pribadinya Rias, cuma gimana ya, mereka itu deket banget gitu loh. Bahkan ya bisa dibilang Grevia sama Rias itu udah kayak saudara beneran lah, karena ya Grevia yang bener-bener mengayomi Rias. Nah, Grevia itu kan digambarkan punya sifat yang tegas dan ketat tuh. Mau itu ke Sirzets, Rias, atau anaknya sendiri, kalau salah ya salah, di matanya nggak ada pembenaran. Dan dia itu nggak suka mengakui hubungan sama Sirzets sewaktu kerja, karena ya dia nggak pengen orang lain mandang Sirzets sebelah mata lah. Contoh simpelnya kayak bukannya kerja malah ngebucin gitu. Nah, itu kan contoh pandangan negatif ya kan. Nah, Grevia nggak suka tuh kalau Sirzets dipandang begitu. Intinya ya dia nggak suka pandangan-pandangan negatif ke arah Sirzets lah. Makanya sebisa mungkin dia menjaga citranya Sirzets di depan umum. Cuma ya karena Sirzets sering bercanda gitu kan, dan sering ngomong hubungan mereka sewaktu lagi kerja gitu. Makanya Grevia suka marah ke Sirzets. Dan Sirzets sama Azazel juga bilang tuh kalau Grevia udah mabok dia bakal jadi pengacau gitu kan. Contohnya waktu dia mandi bareng Issei itu. Itu kan dia lagi mabok tuh, makanya dia bisa begitu. Nah, dibalik sifat tegas dan ketatnya itu, Grevia itu ya sebenarnya cewek baik gitu kan, pengertian dan sangat mencintai keluarganya. Bahkan dia rela ngelakuin apapun gitu kan untuk keluarganya, untuk Sirzets, untuk klan Gremory gitu. Contohnya sewaktu Sirzets udah disegel tuh kan bareng Trihexa dan pemimpin fraksi yang lain. Nah, Grevia yang takut Issei pindah haluan gitu kan dari fraksi iblis atau dari klan Gremory, itu nawarin dirinya sendiri tuh ke Issei, nawarin dirinya bakal jadi bagian haremnya Issei gitu. Asal Issei selalu ada di pihak iblis atau klan Gremory. Dan ya itu semua karena Sirzets yang udah nggak ada
Atau lebih tepatnya karena Sir Zeds yang udah disegel. Soalnya kan fondasi utama iblis dan klan Gremory itu ada di Sir Zeds. Yang bahkan dewa itu nggak berani ngusik iblis karena adanya Sir Zeds. Tapi setelah Sir Zeds disegel, iya pasti bakal kacau lah gitu kan. Makanya dia ngasih penawaran tuh ke Issei buat jadi bagian haremnya Issei, asal Issei selalu ada di pihak fraksi iblis dan juga klan Gremory. Tapi Issei dengan lantang nolak tawarannya Grevia. Pertama, Issei nggak suka tuh maksa cewek buat jadi pasangannya, buat jadi bagian dari haremnya. Contohnya kayak Grevia, ini kan maksa jatuhnya. Kedua, Issei tahu secinta apa Grevia sama Sir Zeds, begitu juga sebaliknya. Ketiga, Issei tahu perjuangannya mereka gitu kan, bisa sampai nikah yang setelah perang baru bisa nikah gitu kan. Terus perjuangan mereka buat punya anak setelah Underworld stabil gitu loh. Itu Issei tahu, makanya dia nolak. Dan terakhir, dia sangat menghormati Sir Zeds yang bisa setia banget ke Grevia. Bahkan setelah Sir Zeds dapat banyak tawaran gitu kan buat nikahin betina-betina iblis, Sir Zeds bisa buat bangun kerajaan harem, bisa buat jadi king harem. Tapi Sir Zeds menolak dan lebih memilih setia ke Grevia. Dan Issei yang tidak bisa melakukan itu, nggak bisa setia ke satu cewek gitu kan. Dia menghormati Sir Zeds banget gitu loh. Dan atas dasar itu Issei nolak tawarannya Grevia. Dan Issei juga bilang kalau dia nggak bakal berkhianat dari fraksi iblis ataupun klan Gremory. Karena dia bisa jadi kayak sekarang, semua itu berkat Trias dan juga Sir Zeds. Dan gara-gara itu ya Grevia jadi respect banget lah ke Issei dan menganggap Issei sebagai adiknya yang imut gitu loh. Dan karena itu juga Grevia mulai ngebantu Issei mau itu di urusan politik ataupun dalam pertarungan. Salah satunya ya sewaktu Azazel Cup tuh yang dimana sementara ya kan Grevia itu jadi queennya Issei sebelum Issei ketemu sama Ingfield Leviathan. Dan buat kekuatan, Grevia itu kan ya salah satu dari iblis terkuat di Underworld gitu kan. Yang kekuatannya setara sama Paramao gitu. Karena ya siapa Sereval aja cuma bisa menang tipis tuh dari Grevia waktu perebutan gelar Leviathan. Nah semua itu didukung sama demonic powernya yang kagak ngotak. Yang sama kayak Rias yang jumlahnya setengah dari kekuatan dewa. Bahkan di volume 25 ya kan, Grevia itu bisa imbang ngelawan Artemis, salah satu dewa Yunani yang padahal kekuatannya Grevia itu cuma setengah kekuatan dewa, tapi dia bisa seimbang ngelawan dewa. Yang nandain kalau Grevia bukan cuma punya demonic power yang nggak ngotak kayak Rias, tapi juga punya kontrol demonic power yang ada di atas klan Phoenix ya kan, terus juga punya kejeniusan dalam sihir di atas klan Citri. Dan ya pengalaman emang gak bisa bohong sih ya kan. Pengalamannya di medan perang yang udah pernah ikut perang saudara gitu kan antara fraksi Satan dan anti Satan yang ngebuat dia jelas jadi salah satu kandidat yang sangat cocok buat duduk di bangku Leviathan menggantikan Sereval yang lagi disegel sama Sir Zeds, Trihexa dan pemimpin fraksi lain. Nah sebagai iblis ekstra yang terlahir dari klan ternama atau ya klan Lucifeuds gitu kan, udah jelas Grevia punya sihir khas klan Lucifeuds, yaitu sihir es yang mirip kayak Sereval. Dan kalau lu nanya bukannya klan Citri itu spesialis sihir air ya, yang harusnya Sereval juga sihir air gitu spesialnya, jawabannya iya lu benar. Tapi buat Sereval itu beda kasus, nanti kapan-kapan bakal gue bahas lah soal mau childish OP yang satu inilah. Intinya dia itu beda kasus dari klan Citri yang lain. Dan ya intinya sih ya Grevia sama Sereval kan sama Sereval itu punya sihir dan kekuatan yang sama. Walaupun belum secara gamblang ya ditunjukin full powernya Grevia kayak apa, tapi harusnya sebagai iblis ekstra dengan tingkat demonic power yang menyamai Rias, harusnya ya dia itu punya mode tersendiri juga tuh pas make full powernya. Contohnya kayak Sir Zeds yang punya True Form, Rias yang punya versi light dari True Form, Sereval yang punya Celsius Cross Trigger tuh yang ya kalau dia jalan intinya dia ngebekuin sekitar lah. Atau dua mau lainnya yang juga punya mode full power mereka masing-masing. Dan ya nggak aneh gitu kalau misalnya nanti tiba-tiba Grevia itu punya mode tersendiri pas pakai full powernya. Contohnya ya kayak Absolute Zero atau Demon Eyes gitu lah. Intinya ya mode tersendiri lah. Karena iblis yang tingkatannya sama kayak dia itu punya mode tersendiri. Nah sebagai iblis yang udah punya banyak banget pengalaman dan dianggap sebagai iblis cewek terkuat setelah Sereval, udah pasti Grevia juga master magician yang menguasai berbagai sihir di luar dari sihir Lucifeuds. Contohnya kayak sihir api, teleportasi, petir, dan yang lainnya. Yang jelas sihir-sihir dasar yang biasa dipakai di DxD. Bukan sihir lanjutan ya, kayak Power of Destruction itu kan sihir lanjutan. Terus sihir es khas Lucifeuds itu juga sihir lanjutan. Terus juga regenerasi itu kan sihir lanjutan dari klan Phoenix gitu. Itu nggak bisa tuh yang kayak gitu. Yang jelas sihir-sihir
sihir-sihir biasa lah, intinya kayak gitu. Terus sebagai queen dari Searzeds, apalagi bidak catur yang dipakai Grevia adalah versi mutasi gitu kan, bukan versi normal. Udah jelas Grevia makin OP lagi. Kan kalau bidak normal itu nambahin kekuatannya sekitar 2 kali lipat doang tuh. Sedangkan bidak mutasi itu nambahin kekuatan sampai 4 kali lipat atau lebih. Dan karena yang dia konsumsi itu adalah queen gitu kan, yang dipakai sama Grevia bidaknya adalah bidak queen, bidak paling OP, maka Grevia dapat peningkatan di segala aspek. Peningkatan kekuatan sihir dan mana yang jadi khasnya bidak Bishop. Kecepatan yang jadi khasnya bidak Knight, dan juga kekuatan fisik serta pertahanan yang jadi khasnya bidak Rook. Ya, Grevia dapat semua peningkatan dalam aspek-aspek itu, dan itu semua dikali 4. Dan kekuatan Grevia yang lain ya, yang umum lah dipakai sama iblis, kayak terbang pakai sayapnya, teleportasi, transformasi, summon pet, kontrak, ngebuat barrier gitulah. Intinya kekuatan-kekuatan umum atau skill-skill umum yang biasa dipakai sama para iblis. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat pembahasan Mami Maid yang satu ini. Gimana menurut lo soal pembahasan Mami Maid yang satu ini? Coba tulis di dalam komen. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada, lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama bacotan gue kali ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kok buat nekan tombol like. Dan jangan lupa ngoperin. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.